Ini yang menanggung kerugiannya ya di eranya Jokowi, orang-orangnya Jokowi. Bayangkan sekarang Pertamina masih panas, terbit dugaan PLN dikorupsi triliunan. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menyelidiki 3 dugaan korupsi di PT PLN. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Arif Adiharsa mengonfirmasi bahwa pengusutan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Hal ini merespons pemeriksaan pejabat PLN Pusat yang dipanggil pada Senin, 3 Februari 2025 untuk dimintai keterangan. Berdasarkan informasi yang diterima, polisi mengusut 3 dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan listrik itu. Namun, Arif belum bersedia mengungkapkan lebih jauh mengenai konstruksi dugaan tindak pidana korupsi, maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Sudah ada upaya menghubungi manajer hubungan media PLN Leo Manurung, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo untuk meminta tanggapan ihwal penyelidikan ini, namun belum ada respons dari yang bersangkutan. BUMN hari ini yang ternyata 1, 2, 3, 4, 5 BUMN yang ada di Indonesia, di bawah kepemimpinannya Erick Thohir, itu terus menangguk rugi. Ini menjadi pertanyaan, kenapa hari ini masih dipertahankan? Tentu kita berharap orang-orang yang seperti ini tidak boleh dipertahankan. Coba kita lihat, karena BUMN hancur oleh orang-orangnya Jokowi. Ya, buktinya kan kita lihat saja. Bagaimana perbandingan di eranya SBY, kemudian di eranya Jokowi. Ini yang menanggung kerugiannya ya di eranya Jokowi, orang-orangnya Jokowi. Bayangkan sekarang Pertamina masih panas, terbit dugaan PLN dikorupsi triliunan. Ini mengingatkan saya, setahun yang lalu kalau tidak salah, pernah bikin juga yang begini. Tahun yang lalu berarti masih di eranya Jokowi, 1 atau 2 tahun lalu, terkait BUMN. Coba bayangkan, yang menjadi pasarnya BUMN itu kita, iya kan? Naik Garuda, kita yang beli. Naik KAI, kereta api, kita beli tiket. SPBU, kita bayar cash beli Pertamax, walaupun dapatnya Pertalite. Masih rugi juga itu. Ada apa ini kan? Jadi saya ingat ada video yang pernah kita buat di tahun lalu, sekitaran tahun lalu. Coba kita tonton ulang ya. Bayar listrik kita tepat waktu, tapi PLN kok utang 500 triliun. Bayar BBM kita cash, Pertamina terlilit utang ratusan triliun. Beli gas kita cash, PGN-nya bangkrut lalu dijual ke Singapura. Naik kereta kita bayar cash, PT KAI terlilit utang. Langganan air PDAM tepat waktu, PDAM-nya bangkrut. Beli pupuk cash, Pusri bangkrut. Beli semen cash, PT Semen Indonesia bangkrut. Beli beras cash, petani tetap miskin. Beli ikan cash, nelayan tetap miskin. Bayar asuransi tepat waktu, asuransi Bumi Putra dan Jiwasrayanya bangkrut. Bayar tiket Garuda mahal, Garudanya mau bangkrut. Bayar pajak rajin, APBN-nya jebol. Denda dipajak, denda pajak juga dibayar, APBN-nya malah defisit. Beli pulsa telepon cash, Telkomnya bangkrut. Eto selalu diisi, BPJS terlilit utang.
Bayar uang haji lunas, jemaah nggak bisa berangkat. Rakyat susah dan menderita saat pandemi, harta pejabatnya malah naik berkali-kali lipat. Rakyat bunuh-bunuhan rebut sejengkal tanah, BPN obral jualan hektar, jutaan hektar ke oligarki. Sejak 14 tahun yang lalu umat Islam nyaman beribadah, baru di era ini dituduh radikal, intoleran, dan anti NKRI. Abraham Samad menyampaikan, kemudian kemarin dikutip lagi oleh Pak Yusuf Kala, bahwa kalau kemakmuran negeri ini betul-betul terjadi, artinya tambang dan segala macam yang menghasilkan di bumi Indonesia ini difokuskan untuk kepentingan rakyat, maka rakyat tanpa bekerja pun bisa mendapatkan gaji 20 juta per bulan. Ya, luar biasa ya. Ini data-datanya kerugian BUMN. Malah beberapa tidak punya saingan itu BUMN ya. Rugi juga itu. Ya kayak listrik. Listrik kan rugi itu. Aduh, luar biasa ya. Musibah kita diberikan presiden 10 tahun kemarin. Makanya Pak Prabowo luar biasa hari ini, harus bekerjanya ekstra luar biasa. Kalau ingin keluar dari warisan-warisan Jokowi yang penuh jebakan hutang. Dan Erik hancurkan BUMN. Jangankan mengawasi, jangan-jangan malah ikut korupsi. Iya, bisa jadi. Makanya harus diperiksa. 3.500 watt yang baru disahkan kemarin. Mereka bukan negarawan tapi komplotan mafia. Ngeri. Bocah 90-an. Endra, menteri yang bisanya cuma cengar-cengir di depan media. Listrik kita tepat waktu. Ya. Tapi menteri yang bisanya cuma cengar-cengir di depan media seolah sedang menunjukkan prestasinya, padahal banyak BUMN yang terlilit hutang bahkan bangkrut di bawah kepemimpinannya. Yang barusan kita kupas satu persatu ya. Ekonomi syariah, kata Erick Thohir. Lah mana ekonomi syariah? Utang malah mengganggu. Pernah janji tentang ekonomi syariah ya. Ya ini harus kita ulik juga ini. Coba audit juga tuh PLN yang juga orangnya Thohir. Mana generasi mafioso BUMN isinya. Ya kita akan masuk ke pembahasan PLN yang memang ada dugaan di korupsi juga. Triliunan. Luar biasa kan. Nggak bisa dibiarkan ini. Nih. Komisaris Pertamina Patra Niaga Agustina Arumsari merangkap Waka BPKP. Faisal Assegaf bilang, bagaimana mau dibersihkan? Ini orangnya. Kritikus Faisal Assegaf melontarkan kritik tajam terhadap kondisi tata kelola Pertamina, terutama terkait rangkap jabatan di tubuh perusahaan. Faisal menyoroti Agustina Arumsari, seorang deputi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, juga menjabat sebagai komisaris Pertamina Patra Niaga. Bayangkan. Nah, ini lucunya luar biasa Indonesia ini. BPKP, Badan Pengawasan, dia bertindak mengawasi. Tapi dia juga ada sebagai komisaris di tempat yang diawasi. Jadi saya mengawasi diri saya gitu. Luar biasa. Pertamina jadi sarang kawanan maling. Kalau Faisal Assegaf nih bahasanya selalu tanpa tedeng aling-aling ya. Makanya banyak yang senang dengan gaya bicara dia ketika banyak orang banyak berdalih dengan sopan santun bahasa tapi isinya justru buruk. Dikatakan Faisal, praktek rangkap jabatan seperti ini dapat membuka celah bagi berbagai bentuk penyimpangan di Pertamina. Bagaimana mau dibersihkan bila pengawas merangkap sebagai komisaris? Sangat mencolok permainannya. Ini seperti orang sudah tahu jelas sapelnya kotor, sapunya kotor, dipaksakan untuk membersihkan ruangan yang kotor. Apakah ruangannya jadi bersih? Ya tidak. Alat pembersihnya juga kotor. Kan begitu ya. Ia juga menilai
bahwa fenomena ini mencerminkan adanya konflik kepentingan yang kian memperburuk ekosistem bisnis di Pertamina. Modus beginian beri kesan kuat jeruk makan jeruk. Ujungnya jaringan mafia bebas berkuasa. Walhasil ekosistem Pertamina semakin menjadi kotak hitam. Tambahnya. Ngeri kalau sudah begini ya. Untuk diketahui, di tengah kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga, praktik rangkap jabatan kembali menjadi sorotan publik. Agustina Arumsari yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, diketahui juga menduduki posisi sebagai komisaris PT Pertamina Patraniaga. Diborong semuanya, persis seperti 11 kader BSI yang diboyong oleh Raja Juli masuk di jajaran elit Kementerian Kehutanan. Dari 11 itu diketahui ada yang suami istri. Mengerikan bukan? Partai anak muda katanya ngakunya ya. Allahu Akbar. Kondisi ini menjadi pertanyaan serius tentang potensi konflik kepentingan. Tidak mungkin tidak ada konflik kepentingan ya. Kalau situasinya sudah begitu, pakai akal sehat. Padahal BPKP memiliki peran krusial dalam mengaudit dan mengawasi keuangan negara, termasuk di sektor BUMN seperti Pertamina. Maka sejumlah pihak mempertanyakan apakah proses audit yang dilakukan BPKB terhadap Pertamina Patraniaga dapat tetap berjalan secara objektif dan independen. Kalau nanya ke rakyat pasti jawabannya tidak mungkin. Kalau jawaban ke mereka ya pasti iya.